Rey silakan, tapi jangan terlalu panjang, sekitar 3 menit Terima saja. kasih. Saya Silakan. Mbak Lulu dulu soal dinasti politik itu. Kalau pilkada-pilkada ini melahirkan dinasti politik, pilpres juga melahirkan dinasti politik, maka pilkada dan pilpres dievaluasi. Dan kira-kira begitu. Dan saya menyarankan kepada partainya Mbak Lulu agar kembali ke fitrah pilpres sebagai partai yang mengusung calon pembaharuan. Perubahan. Bukan kelanjutan. Oleh karena itu, kembalilah keluar, serukan kembali perubahan dan katakan tidak bisa bersekutu dengan kepemimpinan yang bersifat dinasti, karena itu kita tolak di pilkada-pilkada juga. Kira-kira begitu Mbak Lulu. Yang kedua, soal saya sudah mengatakan tadi ya. Kalau pilkada ini mahal, jelas tidak. Saya mendasarkan diri pada data yang resmi dari KPU. Apakah ada data di luar itu? Ada, seperti kita dengar tadi. Tapi tidak diceritakan. Kalau begitu masuk dalam kerangka apa di dalam diskusi kita ini? Nggak bisa kita bicarakan. Karena itu data yang tidak valid. Oleh karena itulah saya mengatakan menyebut bahwa pilkada itu mahal tidak valid. Berdasarkan data-data yang sudah kita sebutkan itu tadi. Kalau ada orang mengatakan biayanya lebih besar, politik uang macam-macam, ya Anda berbohong. Karena Anda sebutkan itu tadi nggak dimasukkan di dalam catatan yang diserahkan kepada KPU. Itulah saya mengatakan orang bercerita bohong tidak dengan sendirinya bisa diterima. Kesaksian, permintaan, dan harapannya nggak mungkin republik ini berdasarkan cerita bohong. Kira-kira gitu. Nah yang ketiga adalah soal konstitusionalitas pilkada. Kita rujuk kembali ke Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957. Undang-undang itu di dalam penjelasan pasal 23 sudah menyatakan meskipun secara implisit, saya bacakan saja, bunyi dari undang-undang itu adalah kepala daerah haruslah seorang yang dekat kepada dan dikenal baik oleh masyarakat di daerahnya. Kepala daerah harus pula seorang yang mendapat kepercayaan dari rakyat dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan rakyat itu. Untuk memenuhi maksud itu, jalan satu-satunya ialah kepala daerah haruslah dipilih langsung oleh rakyat dari daerah yang bersangkutan. Ini bunyi penjelasan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957. Jadi apa yang dilakukan oleh reformasi sekarang, yaitu mendesain pilkada langsung, itu artinya berdasarkan keinginan para pendiri bangsa kita sejak dari awal. Bahwa seluruh kepala daerah itu, dimanapun ia berada, harus dipilih langsung oleh rakyatnya, yang pada tahun 1557, seperti disebutkan oleh tadi penjelasan oleh Peri, belum dapat dilakukan karena semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk itu belum tersedia. Oleh karena itu 57-nya kepala daerah dipilih melalui DPRD, tapi amanah undang-undang ini sebetulnya sudah menjelaskan ia harus dipilih melalui cara yang langsung. Jadi secara konstitusional, secara tafsiran, betul yang kita lakukan sekarang bahwa pilkada langsung itu merupakan amanah dari para pendiri bangsa. Oke. Oleh karena itulah Bung Aiman, kira-kira begini kita mengatakan, para pendiri bangsa kita dahulu membuat aturan, mendesain sistem untuk bagaimana kita bisa hidup republik ini di masa akan datang. Bukan hari itu mereka bicara. Dia ingin kita hidup di masa yang akan datang. Oleh karena dia proyeksikan kita pemilihan langsung. Meskipun pada hari itu nggak realistis. Tapi ia udah proyeksikan. Lalu hari ini kita menemukan para pemimpin kita yang memproyeksikan kita ke masa lalu. Terbalik sekali. Pemimpin masa lalu proyeksinya ke masa depan, pemimpin sekarang proyeksinya ke masa lalu. Apa yang masalah dalam bangsa kita? Cara berpikir. Cara berpikir, Bung. Nah, dalam konteks cara berpikir itulah mereka mengatakan biaya mahal. Tapi tidak semahal dilakukan, karena bisa bayangkan 275 triliun uang rakyat dikorupsi. Nggak ada tuh pemimpin-pemimpin partai yang teriak. Pilpres lebih mahal lagi, pakai bansos, pakai ubah aturan, pakai ini macam-macam, nggak ada itu yang teriak.
pakai apa yang disebut dengan parcok-parcok dan sebagainya. Nggak ada tuh yang teriak-teriak. Malah seolah-olah ya mengatakan nggak ada tuh, bohong tuh. Parcok tuh, bohong tuh. Ini bohong tuh, bohong tuh. Mengapa di pilkada mereka teriak cabut hak rakyat untuk memilih langsung? Tapi pada ketika mereka melakukannya atau diduga melakukannya, mereka mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah bohong. Oleh karena itulah kita mengatakan, saya pribadi mengatakan tidak untuk pilkada, tidak langsung, sebab menurut saya salah satu yang paling berharga dari reformasi itu adalah seburuk apapun pilihan kita, ia adalah kita pilih langsung, lahir dari tangan kita, dan oleh karena itu kita punya mandat untuk mengevaluasi dia kapan ia untuk kita katakan stop atau tetap berlanjut. Ketimbang nanti dia dipilih oleh DPRD, kita sudah hampir kehilangan seluruh kekayaan dan kemauan kita sebagai manusia yang demokratik, hidup di dalam reformasi, karena seluruhnya sudah diserahkan kepada partai. Dan partai apa? Partai yang disebut oleh survei-survei salah satu institusi politik yang paling tidak dipercaya oleh rakyat. Bagaimana Republik ini menyerahkan keterwakilan rakyatnya kepada partai yang oleh rakyatnya sendiri dianggap tidak dipercaya. Itulah yang saya sebutkan, tolak pilkada tak langsung. Kalau mau efisien, efisienkan kabinet. Terima kasih. Ya, yang pertama, satu, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah wacana. Itu yang penting. Kemudian wacana itu berkembang ke arah yang namanya evaluasi. Ya, ini backgroundnya ada evaluasi. Melihat ke belakang itu bagaimana. Kemudian barulah diskusi pada saat ini. Ya, diskusi di ruang publik atau nanti di DPR dan di pemerintah. Itu dulu, ya kan. Bentuknya seperti apa? Kita semua belum tahu. Ya, apakah ya pilkada ini nanti sistemnya secara menyeluruh, ya, gubernur dan bupati wali kota langsung dipilih DPRD, atau kok bisa dilakukan secara terpisah, ya kan? Gubernurnya saja, ya kan, dipilih oleh DPRD. Dan kemudian bupati dan wali kota dipilih oleh rakyat. Jadi nggak ada yang salah juga. Itu kan nanti tinggal dirumuskan saja tentang masalah itu. Nah, yang berikutnya evaluasi tadi kita melihat ke belakang. Dari 2006 sampai dengan sekarang, artinya sudah 4 kali kita pilkada. Jorok nih pilkada. Kalau kita bilang ini nggak jorok, kita semua adalah orang yang hipokrit. Pilpresnya jorok nggak? Pilkadanya jorok. Pilpresnya jorok nggak tanya? Tadi kan ngomongin, Mas Arya bantah dong. Kalau gitu orang kita ngomongin pilkada kan gitu. Oke, ya udah, oke. Silakan. Gimana? Saya cuma nanya aja, meneruskan yang tadi. Kalau gitu saya jawab pilpresnya lebih jorok. Iya. Tadi saya ngomongin pilpres, Mas Arya mukanya merah loh. Oh iya. Ya kan? Tadi, Itu loh, ya kan? Bang Ferry Tapi sekarang nanya enggak, soalnya. mukanya enggak merah. Karena yang ngomong ada Ferry Amsari. Apakah mungkin pilkada jorok ini Nanti dulu, saya terusin dulu. sebagai turunan dari pilpres yang jorok? Kita jadi. terusin dulu ya, oke ya. Karena kan nggak serentak gitu loh, ya kan. Nah, evaluasi itu kan, ya kan, dilihat karena jorok, memang jorok sekali. Kalau kita bisa katakan seperti itu. Anda bisa lihat apa, ya kan. Ini saya KPK itu sudah menyatakan bahwa 84% ya kepala daerah itu modalnya dari oligarki. KPK yang ngomong. Seperti itu. Artinya apa? Ini seperti lingkaran setan aja. Ini seperti lingkaran setan. Jadi masyarakat tuh cuman dapat 50.000, 100.000, ya. Oligarkinya yang berkuasa. Nah, ini kan mata rantai ini harus terputus. Pilkada jorok tuh kebetulan yang banyak menang Kim plus plus. Ini nanti dulu, ya kan, ngomongin kemana-mana udah. Saya menjadikan ini realita yang terjadi. Ya, realita yang terjadi seperti itu. Nah, berikutnya apa yang kita harus lihat, ya kan? Artinya apa? Kadang-kadang kita ini kan nggak mau jujur juga bahwa artinya apa? 300 kepala daerah
yang terkena kasus korupsi, para koruptor-koruptor ini dihasilkan dari pemilihan yang koruptif. Masyarakatnya korup juga ujungnya. Mentalnya korup. Apakah ini mendidik? Kan mata rantai ini yang harus kita putus. Itu masalahnya. Jadi kita harus mendidik masyarakat itu dengan hal tersebut. Karena bisa jadi 5 tahun ke depan jauh lebih parah dari apa yang Ya terjadi hari ini. pasti. Tapi itu kesimpulan tidak fair. Nanti Kalau rakyat Per, gua ngomong dulu lah. partainya koruptif, kok yang dihukum cuman kami? Partainya kapan? Nah sekarang masalahnya, ya kan ini yang Partai politik juga Nah. Pak Lulu nih. ini yang harus dilakukan secara komprehensif. Iya. Artinya perubahan itu tidak hanya ada pada undang-undang pilkadanya saja, tapi bisa pada undang-undang parpolnya juga, pada sistem DPRD-nya juga, kan seperti itu. Katakan misalnya ketika parpol terbukti Loh, money politik bisa sekarang gini, dibubarkan, misalnya begitu. ya sekarang gini masalahnya. Kalau kita pakai indirect democration, ya kan, kita pakai indirect democration, ya kan, artinya kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ternyata DPRD tidak amanah, kepala daerahnya nggak benar. Jangan pilih lagi DPRD-nya, jangan pilih lagi partainya, kan seperti itu. Tapi kalau kena bansos ya milih lagi dong. Gimana? Kalau kena bansos milih lagi kan. Ya itu hal yang berbeda lagi. Kita kan masih gini loh, kita mencari formulasi ya. 4 kali kita sudah melakukan itu. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, 4 kali. Jorok, kotor. Itu yang menjadi masalah. Ya. Mata rantai ini harus kita putus. Dan harus kita lakukan secara komprehensif. Bukan hanya undang-undang pilkadanya saja. Parpolnya juga. Parpolnya juga, gitu loh. Jadi komprehensif ya. Oke, silakan. Terima kasih. Kita memilih jalan demokrasi dalam sistem politik kita itu sebagai akibat antitese terhadap sistem keadaan pemerintahan Orde Baru yang sangat tidak demokratis. Jadi pemerintahan Orde Baru ini pemerintahan yang sangat otoritarian. Pemerintahan yang tidak memberikan ruang kebebasan di dalam kita berdemokrasi khususnya politik. Semuanya sangat sentralistis. Ya. Dari kepala daerah tingkat kota, kabupaten, gubernur sampai tingkat pusat. Sehingga kita berakibat pada tidak hanya negara yang rugi, tapi negara ini bangkrut. Ada korupsi, akibat kolusi, nepotisme. Kita itu ngurus anggaran pendapatan dan belanja negara kita itu udah nggak mampu. Pendapatan kita untuk nutup di dalam belanja, defisit kita itu udah nggak mampu. Akhirnya kita itu tidak diakui negara yang berdaulat secara ekonomi, diambil alih kedaulatan kita yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, para founding fathers itu 98 itu kita nggak punya kedaulatan, diambil oleh IMF. Gitu loh. Kita menjadi negara yang diatur semuanya karena kita dianggap tidak pecos ngurusin negara ini. Karena faktor itulah kita mengambil jalan sisi demokrasi. Pesta pora di zaman kolusi, nepotisme, otoritarianisme itu terjadi 32 tahun. Kita sudahilah. Kita berdemokrasi. Dengan partai politik, dengan pemilu, kita berikan kekuasaan rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dari daerah, provinsi sampai pusat dengan transparansi dan akuntabilitas yang memang ini kita butuh ada suatu proses. Jadi mengembalikan sistem yang dari demokrasi ke tidak demokrasi nggak bisa. Maksud saya begini, Pak Prabowo sudah menjadi presiden. Soal by proses nanti kita evaluasi lah. Maka tadi saya agak kencang sedikit karena ada hal yang perlu kita evaluasi dalam undang-undang Pilpres besok. Terutama dalam posisi undang-undang kepresidenan selaku presiden kepala negara. Demokrasi kita ini mau jalan atau tidak setelah saya renung-renungkan ini. Nanti bisa dicek Mas Ferry sama Pak Rarengkuti. Kok tergantung sebenarnya kenegarawanan dan niat baik kepala negara.
kepala negara ini mau punya niat baik nggak terhadap demokrasi. Itu Kepala bergantung negara pada ini- nasib demokrasi negara kita. Karena Dan itu yang harus kewenangannya- diubah. Karena kewenangannya terlalu besar. Oke. Presiden ini bisa berurusan dengan yang namanya aparat penegak hukum. Presiden ini bisa bahkan berurusan lingket dengan apa yang namanya undang-undang terkait dengan alokasi anggaran desa. Presiden bisa bicara soal hal yang terkait dengan menyangkut masalah penegakan hukum. Saya lihat demokrasi kita sangat bergantung saat ini tergantung niat baik presiden mau membatasi kekuasaannya enggak sesuai dengan kewenangan yang dia miliki. Kalau itu tidak, dia gunakan seluruh kekuasaannya ini untuk ngawut-awut demokrasi, bisa. Kalau kekuasaan presiden ini untuk memperbaiki demokrasi ke depan ini Bisa. supaya berjalan sesuai dengan harapan kita, karena kita yakin bahwa demokrasi inilah yang akan membalikkan kita menjadi negara atau rakyat yang sejahtera, itu bisa. Itu yang pertama. Maka kehendak baik Pak Prabowo ini sangat ditunggu-tunggu oleh para penggiat demokrasi. Yang kedua, butuh adanya satu keadilan kelembagaan. Maksudnya begini, seluruh lembaga negara, lembaga pemerintah jalankan tugas sesuai dengan kewenangannya. Itu aja. KPU jalankan, DPR jalankan, BPK jalankan, Polri jalankan, TNI jalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Supaya muncul keadilan. Jangan mengambil alih tugas kewenangan lembaga-lembaga yang lainnya khususnya di dalam menegakkan proses kita berdemokrasi. Ini penting dan ini sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kepala negara dan kepala pemerintahan ini mau menegakkan tugas lembaga-lembaga negara ini, lembaga-lembaga pemerintah ini sesuai dengan tugasnya. Itu yang kedua. Oke. Singkat Kalau saja. tidak, pasti hancur kita. Oke. Kemudian katanya sih demokrasi ini bisa berjalan kalau dilaksanakan oleh adanya partai politik yang berkualitas. Silakan dianalisa berapa sih kita berdemokrasi ini biayanya. Berpartai politik berapa, berpilkada berapa, berpilpres berapa, ngurusi kaderisasi berapa, ngurusi HUT partai berapa. Kita jangan melembagakan kemunafikan. Biaya berdemokrasi ini berapa? Mari kita buka. KPK buka, ICW buka, UI buka, semua lembaga kita buka biayanya berapa. Setelah ketahuan berapa biayanya, kita buka juga siapa yang nanggung. Siapa yang biayai? Siapa? Ayo kita buka. Apakah partai politik? Apakah pengusaha? Apakah calon pilkada, calon kepala daerah? Apakah calon pilpres? Atau iuran anggota partai? Setelah ketemu biaya demokrasinya, yang nanggung siapa? Ini tidak transparan. Partai politik tidak boleh punya perusahaan. Saya kolusi nggak boleh. Walaupun teman saya yang kasih proyek ini kalau saya bupati, transparan sama KPK, transparan sama PPATK. Jadi saya tidak melihat adanya finance engineering demokrasi yang saya kira ini perlu untuk mengatasi berbagai hal yang terkait dengan biaya kos tadi. Ya, akibatnya terus pilkada langsung atau tidak pilkada langsung. Padahal persoalannya ini biayanya berapa untuk kita berdemokrasi berpilkada ini dan siapa yang nanggung. Yang nanggung ini kita tidak buka, tapi pengennya kita transparan untuk mendapatkan calon-calon bupati, calon-calon kepala daerah. Solusi singkatnya gimana? Solusinya mari kita buka pembiayaan berdemokrasi ini secara transparan dan accountable. Kalau memang harus dibiayai APBN. Oke. Kalau Arahnya ke tidak nanti akhirnya akan terlihat sebenarnya. Iya, Kalau ada partai yang korup atau kepala daerah yang Hukum korup, berat. itu merupakan suatu akibat yang harus dihukum berat karena sudah Oke, ditanggung baik, oleh negara. baik. Terima kasih. Tambah dikit. Singkatnya singkat. Singkat. Kalau uangnya dikembalikan oleh koruptor, dibebaskan kata Pak Prabowo. Iya. Kan baru begitu. Nih udah lain lagi masalahnya. Saya ini sebenarnya sepakat dengan yang dikatakan oleh Iya. Mas Arif Bima. Partai politik biaya APBN. Gini. Tapi kalau ketahuan korupsi partai politiknya bubarkan, Yes. katakanlah hukum berat.
intinya gini, clue-nya tuh sebenarnya gini. Kita itu pengennya ideal, tapi nggak realistis. Kita itu pengennya idealis, tapi nggak realistis. Pendekatan undang-undang kita itu selalu idealis, tapi nggak realistis ketika ingin diejawantahkan ke bawah. Bagaimana undang-undang parpol contoh, ya kan? Tanya nih ke beliau ini, pembiayaan bagaimana? Kalau Pak Prabowo untung beliau tajir gitu loh, dia biayai sendiri. Nah kalau yang lain gimana? Kan seperti itu, nggak idealis, Sama maunya nggak ada ini oligarki Sama segala macam, aja. tapi tidak Anda ini realistis. kan tidak tahu bahwa masyarakat sipil dan partai, ini yang Anda perlu ketahui. Anda sudah itu sepakat pengennya pembayaran. ideal, tapi nggak realistis. Nah, ini yang itu nggak paham. masalahnya. Ini yang Masalah ngerti. yang terjadi di Dia nggak bangsa ngerti ini nih. kita seperti itu. Yang dia bicarakan Nggak ngerti. realistis. Bahwa sebenarnya Bang Aiman, Anda teman-teman maunya partai ideal, dan tapi nggak masyarakat realistis, sipil nggak sudah bisa sepakat nggak bisa pembiayaan diimplementasikan partai ke politik bawah. itu melalui APBN. Bahkan kami, nih saya nih, dan teman-teman di Pusat Studi Konstitusi, ada kajiannya, ada penelitiannya, sudah serahkan DPR. Kalau perlu 100%, tapi bertahap. Oke, baik. Cuman teman-teman partai politik yang dia tidak tahu, tidak menepati kesepakatan masyarakat sipil dan partai soal keterbukaan penggunaan anggaran. Oke, itu yang harus ditekankan ya. Baik. Harus dicari. Baik, silakan. Harus Dua kalimat terakhir, dua kalimat saja. jangan terlalu panjang, silakan. Ya. Yang pertama, saya masih percaya pada presiden yang ini, agak nggak percaya sama presiden yang lalu, bahwa presiden ini Nggak ada gunanya dong kalau yang lalu sudah selesai. Ya karena itu saya masih percaya pada presiden ini, terutama karena alasan apa? Surplus kekuasaan. Bahwa di tangan dia surplus kekuasaan dan dia mau melakukan evaluasi pada saat ini. Betul kan? Nah kita pada itu, artinya apa? Kalau dia sedang memerintah, punya surplus kekuasaan, punya plus-plus ya kan? Dengan semua yang lain, dia kalau punya niat baik, dia bisa melakukan evaluasi dan kemudian kita bisa memperbaikinya. Terutama dimulai dari, saya setuju, dimulai dari partai politik, seperti apa yang kita bicarakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan pembuka acara ini dari Bung Aiman tadi, kalau partai politik sudah membaik dan membaik, malah akhirnya partai politik yang akan mengatakan pemilihan kepala daerah itu harus melalui rakyat secara langsung. Itu siklusnya. Terima kasih. Baik. Ya, demokrasi tidak lahir secara tiba-tiba, tak didapat secara cuma-cuma, melainkan perjalanan panjang dan terjal menebas berbagai rintangan dan juga aral. Benarkah jika rencana ini dijalankan, pemilu tak langsung, demi hemat demokrasi yang akan dilumat? Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Suara berikutnya. Salam.